Tapi di antara hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, pertama tadi berusaha sisihkan waktu di malam hari baca Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran yang terbaik dibaca dalam kondisi wudu, dalam kondisi bersuci. Orang junub nggak boleh baca Quran. Ya. Tetapi seandainya seorang tidak bersuci, maka ijma ulama boleh dia baca Quran, boleh. Tapi yang paling afdal adalah dalam kondisi apa? Bersuci. Para ulama khilaf tentang apakah orang tidak berwudu boleh pegang mushaf atau tidak, itu khilaf. Tetapi kalau masalah bacanya, maka ijma ulama, sepakat ulama berkonsensus bahwasanya orang yang tidak berwudu boleh baca Al-Quran. Jadi tidak menghalangi kita. Kita misalnya lagi naik bis, naik setir mobil, udah buang angin misalnya, ya udah baca Quran saja, enggak apa-apa. Baca Quran ya. Makanya kalau antum punya hafalan tuh enak, antum bawa motor sambil baca Quran, antum naik mobil sambil baca Quran. Tapi kalau antum enggak punya hafalan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya, sampai kapan antum 3 qul terus ya? Ya. Tidak apa-apa, enggak ada salah. Ustaz kan baca 1 qul sepertiga Al-Quran. Iya benar, tapi yang lain juga jangan ditinggalkan. Paling tidak antum punya hafalan juz amma. Antum naik mobil pagi biang macet di Jakarta. Jakarta di Bekasi juga macet luar biasa. Kadang lebih macet daripada Jakarta ya. Saatnya antum baca Quran. Kalau punya hafalan kan enak. Ya. Ini jadi tidak alasan Ustaz saya belum berwudu, itu bukan alasan. Anda enggak berwudu baca Quran boleh. Baca Quran boleh meskipun tidak berwudu. Kalau junub ya enggak boleh, harus mandi. Mandi junub dulu. Tapi kalau enggak junub, enggak apa-apa baca Al-Quran. Kemudian juga seorang tatkala baca Quran berusaha untuk tadabbur. Tadi saya katakan tadabbur. Al-Quran itu intinya untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca tanpa ditadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak yatadabbaruna Al-Quran, mentadaburi apa? Al-Quran. Ini Al-Quran itu sangat indah. Cuma memang perlu ada orang harus menjelaskan keindahan Al-Quran tersebut ya. Jadi ditadaburi, dimahami. Kalau antum enggak, paling tidak terjemahannya antum dengar, antum baca. Apa itu maksud dari ayat ini, buka terjemahannya. Kalau ada tafsir-tafsir ringan antum baca ya. Ini sangat baik ya. Kemudian berusaha baca Quran dengan tajwid, dengan suara yang indah. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Man lam yataghannal bil Quran falaisa minna, katanya barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan nada, dengan baik, bukan dari golongan kami ya. Seorang baca Quran dengan tajwid, dengan suara yang enak sehingga dia menikmati bacaan tersebut ya. Dia menikmati bacaan tersebut dan dia sikat gigi terlebih dahulu ya. Sehingga baca Quran lebih enak. Kalau mulut itu bersih, maka baca Qurannya lebih enak ya. Jadi ini diperhatikan. Oleh karenanya Nabi SAW suatu malam mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, laqad sami'tu qira'ataka al-lailah. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, tadi malam saya dengar engkau baca Quran. Sungguh kau telah diberikan mizmar, yaitu keindahan suara seperti keindahan suara dari Daud. Daud alaihissalam kalau baca Taurat atau Zabur, suaranya sangat indah. Sampai gunung-gunung ikut bertasbih sama dia, sampai burung-burung datang mengelilingi dia mendengarkan bacaan Qur'annya siapa? Daud ya. Saking indahnya. Ya. Saking indahnya. Nah, Nabi memuji Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, engkau telah diberikan keindahan di antara keindahan-keindahan dari bacaan Nabi Daud alaihissalam. Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, la alimtu dzalik la habbartuhu tahbiran. Kalau saya tahu tadi malam engkau mendengar aku baca Quran ya Rasul, aku akan lebih indahkan lagi bacaanku. Aku akan lebih indahkan lagi bacaanku untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyenangkan hati orang berpahala, bukan untuk riya, bukan, tapi menyenangkan hati orang ya, dan tidak mengapa ya. Jadi seorang berusaha baca Quran dengan tartil, dengan tajwid, kalau bisa dipahami maknanya itu luar biasa ya. Jangan saya baca cuci muka, baca yang enak ya. Jangan sampai la yakun hammuka khatmas surah. Kata para salaf, jangan sampai cita-citamu yang penting saya sampai selesai ujung. Itu bukan tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu ente baca, ente pahami. Bukan yang penting saya sampai selesai. Dolin. Ya Allah, enggak benar seperti itu. Ya, berusaha
baca dengan pemahaman. Itu yang pahalanya benar-benar berkualitas. Ustaz, kalau kita baca banyak kan pahalanya banyak. Iya. Anda baca satu huruf 10 pahala. Benar. Lam akul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kita baca alif lam mim dapat 30 pahala banyak. Tetapi kalau kita baca alif lam mim dengan memahami, sama-sama 30 pahala tapi kualitasnya berbeda. Paham? Terus satu Quran dengan cepat tanpa pemahaman, iya dapat pahala banyak. Tapi kalau kita memahami, berlipat ganda pahalanya atau kualitasnya berbeda. Kemudian yang berkaitan dengan baca Al-Quran, ya, kalau bisa menghadap kiblat lebih bagus. Kalau enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tidak harus dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring juga boleh, ya. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam duduk, dalam kondisi berbaring, enggak ada masalah, ya. Nabi SAW dahulu baca Quran bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, antum baca Quran lagi di rumah, lagi samping istri, enggak ada masalah, ya. Bisa baca Quran sambil mijit istri, ya. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada masalah, ya. Tapi pijitannya terbatas, jangan macam-macam. Sambil baca Quran enggak ada masalah, ya. Nabi SAW baca Quran tetap bisa mesra sama istrinya, ya. Enggak ada masalah.